Bu. Karena di Market City udah banyak yang Iya, kena. takutnya virus. Takut dia bawa virus atau kena dari Oh, sini iya. juga, ya udahlah pada diam aja di kandang masing-masing. Iya. Untuk sementara ini ya. Ya kalau seandainya di swab juga Iya. masih belum positif, Bu. Iyalah. Iya Yang penting kan kayaknya. Sekarang tahu badan kita, maksudnya kita nggak sampai bagaimana gitu. iya. Pakai masker terus, Bu. Kakak saya di Bali juga positif tadi ngabarin. Omikron ini kan lebih cepat berapa kali ya? Lebih cepat penularannya. Iya benar. Angka kematian juga enggak itu. Tapi nggak separah Delta sih kemarin. Angka kematiannya nggak separah Delta. Tapi ini ada yang meninggal. Ada 2 loh virusnya, katanya di Tangerang Selatan malah Delta katanya. Kalau baca di Jadi merebak lagi Delta gitu, Bu. Di Tangerang Selatan ini katanya Delta justru. Ya, kita udah divaksin lah, Bu. Jadi ketolong. Oh, saya tadi sore ini saya cek keluar sudah tiketnya. Oh, sudah ada. Barangkali Pak Romi semua ya, sudah nih. Sudah ada Pak Kornel. Udah Pak ya? Saya belum cek saya, Bu. Pas tadi Ibu yang waktu bilang pagi belum. Oh iya tadi pagi saya peduli lindungi. Okay. Terus sore ini tadi sekitar jam 5:30 lah saya cek ada. Oh, oke. Berarti baru masuk ya, Bu. Pas lah. Udah pas. Kalau bisa 6 bulan. cari yang ini Pfizer atau Moderna. Moderna ya. Kayak kita pasti Moderna setengah dosis. Berarti cari sendiri ya, Bu ya? Iya, yang dekat-dekat sana deket aja, Pak. Enggak langsung ini. Masa ada. Kalau udah ada undangannya. Karena kita kan 1-2 Astra. Kita Moderna pasti. Tinggal nunjukin KTP aja katanya sih. KTP sama iya. Ya. Sama apa ya? Iya, nunjukin KTP. Ini ada ininya nih. Orang sehat. Ya tapi kan harus paling enggak fit dulu ya. Pilek. Oh iya, mesti fit dulu. Iya. Nggak bisa. Cuma saya tidak tahu nih Pak Romi sama Bu Miska apakah positif. Kalau positif kan nunggu 3 bulan. Nah itu. Bingung. Batuk pilek dari dulu juga begini, Bu, batuk pilek. Iya, katanya sekarang kayak agak ini sih, maksud saya sempat di sini sakit dada juga. Di sini hidung sama sampai sakit kepala yang rada berat gitu. Sakit kepala. Apa kita tersugesti berita? Jalani saja lah. Sepupu aku sih positif, Bu, yang di sebelah. Oh, yang di sebelah rumah? Iya, yang sakit itu yang. Oh, yang sakit kanker itu. Oh. Ya, tapi kan dia lagi mau itu dulu. Masih itu cuci darah dulu. Ketahuannya di rumah sakit. Pas mau HD cuci darah, swab positif. Pulang. Dulu. Isoman. Halo, Bu Titin. Bu Titin. Seger sekali. Halo Bu Titin. Iya seger, cerah ceria nih. Seger banget Bu Titin. Semangat nih Ibu Titin ini. Semangatnya besar ya.
Sudah jam berapa ya, Bu? Hampir 7:08 kayaknya. Oke. Jam 7:08. Kita tunggu 1 menit lagi ya, Bu. Ya tunggu lah. Ini Bu Vi juga udah muncul nih. Shalom Vi. Halo Bugem. Sehat. Kakak Vi. Aduh, ini capek. Semangat diri nih. Semangat. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, shalom, Bu Pak. Titin sama Bu Pi. Pak Romi sama Bu Miska. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas. Jelas. Oke. Makasih. Ya, kita mulai. Di mute dulu ya semua ya. Oke. Kita akan memulai doa malam kita setiap hari Sabtu pada tanggal 12 Februari tahun 2000. Selamat malam saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang setia terus dalam mengikuti dalam kita berdoa malam setiap 1 kali 1 minggu di GSKI Aletheia. Walaupun kita berjauhan sekarang tidak bisa onsite, tapi saya yakin percaya bahwa hikmat dan juga esensi dari persekutuan kita ini tidak dikuranginya, karena walaupun melalui Zoom online ya Tuhan tetap bekerja untuk membangun kerohanian kita. Yang penting kita dengan apapun kondisi kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai doa malam kita pada saat ini, marilah kita merendahkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi kepadamu Bapa. Kami dengan seluruh saudara-saudara kami di persekutuan kami di doa malam GSKI Aletheia ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami dapat berkumpul kembali pada persekutuan kami pada malam hari ini. Kami ingin memuji menyembah-Mu, kami ingin merasakan Engkau, menikmati Engkau ya Bapa. Dan Bapa boleh menikmati kehidupan kami melalui penyembahan dan puji-pujian kami, dan juga dengan sharing dan juga firman-firman yang akan disampaikan. Biarlah kami ditumbuhkan kerohanian kami dan Engkau disenangkan ya Bapa. Sertai kami ya Bapa, pimpin kami. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu, dan semuanya kembali bermuara untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu
hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan, kini aku serahkan Tuhan kehidupan kami kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukur, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan tulus kita dari awal nyanyikan kembali. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dari awal lagi kita nyanyikan dengan terus. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku
rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku katakan terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Biarlah kami tetap memuji-Mu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang benar satu-satunya, Tuhan yang hidup. Biarlah kami memuji-Mu, Allah yang mulia, yang bertata di tempat yang maha kudus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang mulia, yang termulia. Yang layak disembah, yang layak dipuji, gunung batu keselamatan kami. Kota benteng perlindungan kami, Engkau yang Bapa Elohim Yahweh. Biarlah mulut kami selalu menyembah, memuji-Mu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Biarlah kami tetap selalu memuji Engkau dan berkata bahwa kami percaya kepadamu, Engkau Allah kami yang baik. Kami ingin seperti Bapa kami Abraham yang sebagai sahabatmu selalu setia kepadamu sampai akhir ya Bapa. Aku percaya kepadamu ya Bapa. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu ya. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana ya Tuhan, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu ya Bapa. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian.
Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu Tuhan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Biarlah kami selalu percaya kepadamu atas segala kehidupan kami, Bapa. Apapun saat ini keadaan kami tetap percaya. Rancanganmu indah dan damai sejahtera dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak curiga, ya Bapa. Ajar kami untuk tetap percaya dan berserah, Bapa yang baik, Allah yang berkuasa. Tujuan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu. Kami ingin menjadi anak kesukaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami tetap percaya, Bapa selalu mengasihi kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa Bapa kami adalah Bapa yang empunya langit bumi dan segala isi dan berkuasa atasnya, dan kami anak-anak tidak akan Engkau tinggalkan, ya Bapa. Asal kami boleh tetap setia dan selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan
ketulusan dengan segenap hati. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dari awal kita dengan terus nyanyikan lagi, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan,
memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Saya persilakan dengan kasih Ibu Titin boleh memimpin kita di dalam doa. Doa syafaat yang dilakukan. Silakan Ibu Titin boleh memimpin kita dalam doa. Haleluya. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kami yang Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus. Bagimu Bapa segala pujian, bagimu Bapa segala hormat dan kemuliaan, pengagungan dan kebesaran. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan yang dalam. Kami berterima kasih padamu Bapa. Kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami masih bisa berkumpul bersama umat-Mu saat ini di SKY LPA. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami rindu di dalam persekutuan kami terus. Tapi kami semakin melekat kepadamu Bapa. Kami semakin mencintai-Mu Bapa. Mencintai-Mu tanpa batas ya Bapa. Berikan kami hati seperti putra-Mu Tuhan Yesus, untuk taat sampai mati di kayu salib. Kami rindu Tuhan, kami rindu menjadi seperti putra-Mu, menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Bapa. Tinggal bersama-Mu suatu hari nanti di dalam kerajaan-Mu Bapa. Hari ya Bapa, Engkau hadir dalam ibadah doa malam kami Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Juga hamba-Mu Budoli Tuhan, mengurapi secara khusus ya Bapa. Isi hati-Mu Tuhan, Tuhan taruh di peluk dan pikiran. Tuhan yang berbicara lewat pikiran hati Budoli. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami hati yang mengerti Tuhan dan mentaatinya ya Bapa. Dari manapun kami berada, kami membawa dampak Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga kami, di teman-teman kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami memberikan dampak bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami memberkati ya Bapa Gembala Umum Sidang GKI kami, Pak Erastus Sardono Tuhan. Engkau mengurapi terus beliau Tuhan dengan urapan-Mu ya Bapa. Pakai beliau bersama seluruh keluarganya dan orang-orang yang menopang pelayanannya, dan seluruh cabang ranting GKI yang beliau pimpin Tuhan sampai pada cabang ranting yang ada, juga pelayanannya di GKI Tuhan. Kami berdoa Engkau terus mengurapi Tuhan, terus bawa hamba-Mu mencapai standar dan Engkau mau Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini di alat di tangan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan seluruh gereja-Mu di Indonesia mengalami transformasi ya Bapa. Kami rindu Tuhan gereja-Mu di seluruh dunia
mengalami transformasi Tuhan. Umat-Mu boleh memindahkan hati ke surga, bukan ke dunia lagi ya Bapak. Dan lewat pelayanan GSK ini Tuhan, Engkau mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan, di seluruh dunia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sangat rindu Engkau Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, pujian dan syukur kami serahkan kepada-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memperolehkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Titin untuk doa-doa. Mari saudara kita akan angkat pujian betapa singkatnya. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Kita di awal lagi terus nyanyikan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu, setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Betapa
singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu, Tuhan, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Saya kembalikan kepada Bu Doni. Mari kita satu dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita semua berperkara di hadapan Tuhan. Memperkarakan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini kami, Bapa. Ini kami di hadapan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami. Setiap ketidaktepatan yang kami lakukan, yang kami pikirkan.
Kami mau berperkara dengan Kau Tuhan setiap saat. Selidiki setiap hati kami, Bapa. Adakah jalan-jalan kami yang serong? Kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu dengan tulus, dengan rela hati. Kami mau memperbaiki diri dengan pertolongan Roh-Mu ya Bapa. Kami benar-benar ingin sempurna seperti Engkau Bapa dan serupa dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena untuk inilah kami semua Engkau panggil. Untuk memenuhi rancangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas hidup kami. Kami bersyukur dari setiap masalah hidup kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Kau. Kami bersyukur Kau terus membawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi, pengenalan akan Kau. Ajar kami memahami pikiran perasaan-Mu. Ajar kami untuk tunduk kepadamu Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi seperti Engkau Tuhan. Mengasihi dengan hati-Mu. Kami bawa Tuhan seluruh umat-Mu di hadapan. Umat yang Kau kasihi. Khususnya di dalam wadah GSKI Aletheia BSD ini, Bapak. Engkau berkenan ada di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah kami yang sedikit ini, kami rasakan kehadiran. Kami alami didikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan GSKI Aletheia BSD ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Bapa. Di dalam tangan-Mu. Dan seluruh kami yang melayani Engkau yang Kau percayakan. Wadah ini di dalam tangan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekiranya ada hal yang salah yang kami lakukan. Mohon Kau beritahukan dan kembalikan kami ke jalan-jalan Tuhan. Di sisa hidup kami hanya mau mengabdi kepada-Mu. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon nasihat-Mu Bapa. Kami mohon nasihat-Mu. Kami tidak jemu-jemu Engkau nasihati Bapa. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau masih terus berbicara, mengingatkan, memperingatkan kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Bapa, pakai mulut anak-Mu ini. Dengan roh hikmat wahyu daripada-Mu. Dengan kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua, Tuhan. Dari virus COVID-19 ini, Tuhan. Engkau melindungi kami, menjaga kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, itu baik bagi kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat malam. Bu Titin, selamat malam. Pak Rocky, selamat malam. Sudah lebih sehat ya Pak Rocky ya. Ada Pak Rocky yang baru ini sudah mulai pulih dari virus COVID. Terima kasih kehadirannya, juga semua teman-teman, juga Pak Cornel Sam yang melayani. Terima kasih Ibu Vi, Bu Titin, Pak Romi, Bu Miske. Ya, hari ini, malam ini saya diingatkan bahwa kita harus mengucap syukur. Ya. Hendaknya kita selalu menjaga hati ya di hari-hari ini, menjaga hati agar apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, kita mengucap syukur. Ya. Segala penderitaan yang kita alami, hendaknya kita mengucap syukur. Mengucap syukur bukannya kita senang ya di dalam penderitaan ya, di dalam kesusahan-kesusahan kita, bukan itu, tetapi kita tidak bersungut-sungut ya, tidak komplain sama Tuhan, tetapi selalu menjaga hati, menerima segala permasalahan, segala persoalan hidup ya, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena di firman Tuhan juga selalu diingatkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena apa ya? Karena kita sebagai pengikut Kristus itu sudah diingatkan selalu bahwa proses hidup kita ini sepanjang hidup kita. Dan itu yang diingatkan ya, bahwa proses hidup kita ini bukan cuma sebentar ya, tapi itu sepanjang hari hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan mau mengembalikan kita ke rancangannya semula. Kita mau dijadikan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah makanya ada proses yang Tuhan izinkan mendatangi kita, menghampiri kita dalam setiap hal apapun itu ya. Semua kita yang mengasihi tentunya ya, yang mengasihi Tuhan. Artinya yang bersedia dengan rela digarap oleh Tuhan. Itulah yang akan mengalami masalah-masalah yang tentunya pasti Tuhan izinkan bagi setiap kita. Ya. Dan Tuhan juga tahu kekuatan kita.
Setiap kita punya ukuran yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini bahwa hendaknya kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut. Dengan tidak komplain sama Tuhan. Kok masih ngalamin seperti ini? Misalnya ya, padahal kita sudah berusaha, sudah berjuang setiap hari kayaknya menjaga hati yang bersih supaya hati kita tuh tidak kotor. Kayaknya setiap hari perjuangan kita, konsentrasi kita kepada sikap hati. Susah menjaga sikap hati yang supaya bersih. Tapi itulah yang menjadi konsentrasi kita di sepanjang hari hidup kita ke depan ini. Dan itu memang sangat sulit. Apalagi kita yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, mau digarap Tuhan. Itu rasanya ada aja setiap hari. Setiap hari itu ada aja yang menggores hati kita itu ya, yang menggores hati kita itu ada saja. Nah, disitulah kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai hati tergores, mulut berbicara. Ya, berbicara yang kasar. Nah, kayak gitu. Karena sering-seringnya kalau hati kita sedang tergores, apapun itu ya, yang tidak membuat kita nyaman, itu kadang-kadang terlontar ke mulut, sehingga membuat bisa kita ngomong kasar atau apa. Nah, tetapi kita kan sudah belajar, kita sudah berjuang sekian tahun ini untuk menjaga hati, sehingga kita bisa berjaga-jaga sebelum kita ngomong. Kita sudah berpikir dulu, ini perlu nggak ngomong, bukan ya? Nah, pasti kita punya rem yang kuat. Kalau kita ada di dalam perjuangan ini, di dalam pertandingan iman ini, ya, karena kita tahu kita harus mencapai hidup yang kekal itu. Memang kita merasakan kelelahan. Secara fisik maupun secara jiwa itu sangat-sangat lelah, sangat-sangat lelah. Ada juga salah satu teman kita di sini yang juga ngomong ke saya, sekali-sekali senyum dong tante, kayaknya tante ini tegang terus. Saya juga perhatikan ya muka saya, wajah saya kalau di foto apa itu kayaknya tuh tegang, kayaknya tuh kok nggak ada senyum memang. Padahal saya tuh sampai dikasih tahu Yuli ini yang ngomong, Yuli. Tante senyum dong, sampai dia tuh sering kalau kita sedang Sabtu tuh dia foto ini loh tante, lihat nih tante, wajah tante nih tegang banget, senyum dong tante kalau ngomong. Sampai saya tuh nih sekarang nih berusaha senyum supaya nggak tegang gitu ya, nggak tahu kok rasanya hidup kok tegang terus ini ya kan. Nah itulah termasuk ini Ibu Vi itu juga bilang, Cik senyum dong Cik, senyum. Nah yang paling perhatian saya, ayo Cik senyum Cik. Saya juga nggak tahu ya kenapa saya jadi setegang ini, jarang senyum atau bagaimana atau gimana ya gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ya sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Mungkin kita dulu sebelum mengenal kebenaran, sebelum kita memahami tujuan kita, kenapa kita susah, menderita, sampai kelelahan begini, kenapa? Kalau dulu kita tidak mengerti kenapa kita masih mengalami seperti ini, gitu ya. Tetapi setelah kita mengenal kebenaran, kita tahu kita tidak sembarangan memukul seperti petinju itu. Kita tahu sudah titik sasarannya.
tujuan kita tuh kita sudah tahu, sehingga kita sudah bisa menerima segala keadaan dengan tidak bersungut-sungut, tidak komplain, karena kita tahu inilah berkat kekal yang sedang Tuhan curahkan. Dan dengan meresponi dengan benar setiap masalah, itu akan menjadi harta kekal. Itulah yang harus kita kumpulkan dari hari ke hari, supaya harta itu cukup buat kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bukan hanya sebagai anggota masyarakat, tetapi kita harus mencapai sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah yang membuat kita lelah. Inilah yang membuat kita tuh, perjuangan kita tuh benar-benar sudah harus mencapai titik sasaran itu. Itulah yang membuat kita itu berkonsentrasi, sehingga kita tidak mau lagi menengok dunia, tidak mau lagi, ya, tidak mau lagi seperti itu. Karena kita tahu kita harus mencapai itu. Nah, inilah yang membuat kita itu, jiwa kita itu kadang-kadang juga lelah, tegang, karena kita harus mencapai itu. Kita tidak mau cuma menjadi anggota masyarakat, karena inilah yang diinginkan oleh Bapa. Nah, seperti tadi saya membaca dalam kitab Pengkhotbah, di situ dikatakan bahwa di pasal 10 ya, ayat 15, bahwa jerih payah orang bodoh itu melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jadi jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini mungkin dulu kita seperti itu. Kita seperti orang bodoh, kita tuh lelah, tapi kita tidak mengerti, kita tidak memahami. Kenapa kita berlelah-lelah untuk ini, gitu ya? Sehingga tidak mengetahui, memahami sebenarnya kelelahan kita ini untuk satu tujuan, yaitu dibawa kepada rancangan Allah semula. Nah, puji Tuhan oleh kasih karunia-Nya, kita yang sudah dipilih, ya, kita dibawa terus kepada seluruh kebenarannya. Karena apa? Puji Tuhan kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kita merasa haus dan lapar mau mengenal Tuhan, Tuhannya sendiri. Ya, kita mau mengenal itu, sehingga kita, puji Tuhan, dibawa oleh Tuhan melalui masalah-masalah hidup ini, kita meresponi dengan benar, sehingga kita bisa sampai di tempat ini dan diajar terus, ya, sehingga kita sudah tahu alamat pulang kita itu kemana. Nah, kita semua tentu mengalami proses-proses dari dulu, ya, dari sudah berapa tahun yang lalu. Nah, proses-proses itulah awal Tuhan melatih kita, melatih terus untuk dipersiapkan ini sampai kita seumur kita sekarang ini, sehingga kita kuat dan kokoh. Kalau kita dulu tidak mengalami proses, ya, kita pasti tidak akan kuat. Makanya kemarin waktu di Waski hari Rabu, saya sempat juga minta pendapat teman-teman, setuju nggak ya kalau kita lebih senang di dalam penderitaan, ya, daripada kenyamanan hidup. Karena kenyamanan hidup bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Nah, kalau kita di dalam penderitaan, ya, pengharapan kita itu sama Tuhan. Makanya dalam setiap masalah hidup yang diizinkan oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Karena kita itu sedang diajar untuk memandang Tuhan terus. Karena pengharapan kita itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita terus melangkah dari satu proses ke proses yang lain. Naik, ya, sampai selesai gitu ya. Jadi selama kita hidup
kita tentu terus akan mengalami proses. Tetapi yang selalu kita juga diingatkan bahwa yang penting kita melihat progres kita. Adakah kita dari proses-proses itu mengalami pertumbuhan? Apakah kita mengalami pertumbuhan atau kita stuck di satu area aja? Tetapi itu kita bisa melihat apakah kita terus bertumbuh terus ke dalam dimensi Allah yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, saudara-saudara yang kekasih, ini di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan kita tahu jerih payah kita yang sekarang ini tidak akan sia-sia. Ya. Tidak akan sia-sia. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang sudah mau berkomitmen untuk hidup sempurna, mau hidup suci, hidup bersih, yang berarti selalu di dalam segala hal memilih menyenangkan hati Tuhan, perjalanan kita pasti akan dibuat berhasil sama Tuhan. Pasti akan berhasil kalau kita terus dengan komitmen itu terus berjalan melangkah mengikuti Tuhan. Kita pasti akan sampai ke rumah Bapa. Karena inilah yang harus menjadi cita-cita kita semua, target kita semua. Ya. Target kita semua harus menjadi Corpus Christi. Inilah yang menjadi tujuan kita semua. Jadi setiap permasalahan hidup itu adalah berkat kekal. Jadi kalau kita sekarang hidup dulu ya, kalau saya dulu kan hidupnya memang benar-benar hidup di dalam benar-benar susah ya. Ternyata lebih baik gitu, karena hidup di dalam kesusahan itu berarti kita itu punya daya juang lebih daripada orang yang hidup di dalam kenyamanan. Ya. Karena kita sudah terbiasa, sudah dilatih otot-otot rohani kita itu ya, dari kecil saya itu ya, dari kecil mengalami banyak kesusahan lah ya di dalam hidup ini ya. Tetapi itu mungkin yang membuat saya itu tidak gampang menyerah. Meskipun di dalam perjalanan itu saya itu memang sering suka tidak kurang percaya diri gitu ya. Tetapi seperti firman Tuhan juga ya, orang-orang di zaman perjanjian lama juga seperti Musa juga kan menguatkan imannya. Itu terus yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Menguatkan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau kuatkan iman kita ya. Dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan memakai ego kita ya. Kalau kita punya pendapat sendiri, kita harus perkarakan sama Tuhan. Tanya Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau tidak ya. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama terus ya, sama-sama terus saling menjaga iman kita ya. Kita harus terus dekat melekat sama Tuhan ya, agar kita terus dibawa sama Tuhan ya. Jangan menyerah di tengah jalan ya, jangan menyerah tengah jalan karena semua pasti bisa dilewati ya.
Coba deh ingat-ingat juga ya kesusahan kita dulu. Apa aja permasalahan kita bisa melewatinya. Apalagi kita sekarang bersama Tuhan. Apalagi sudah bersama Tuhan. Pengharapan kita kepada langit baru, bumi baru. Nah, punya Tuhan itu benar-benar luar biasa. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya. Orang-orang bisa ngomong kesepian ya, kesepian. Tapi kita sama sekali tidak pernah merasa kesepian. Meskipun di rumah cuma sendiri, cuma dua, tidak pernah merasa kesepian. Dan saya memperhatikan ini ya, orang-orang yang tidak bertuhan itu hidupnya kesepian. Kasihan gitu ya. Nah, makanya kita sungguh-sungguh mengucap syukur ya kita ada di dalam Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini harus kita syukuri. Ayo kita senangkan hati Bapa, kita senangkan hati Tuhan Yesus dengan terus berkomitmen, berjuang ya untuk mencapai hidup yang kekal ya. Sepanjang hari kita ini terus proses sepanjang hari sampai kita sudah tidak bernafas lagi itu baru selesai prosesnya. Jadi siap-siap di ke depan ini. Pasti prosesnya itu akan lebih berat, tetapi jangan khawatir, kita sudah dilatih hari-hari ini untuk menghadapi proses di ke depan itu. Dan jangan takut menghadapi prosesnya, karena kita tahu apapun yang diizinkannya itu mendatangkan kebaikan, agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Ya baik, itu aja pesan Tuhan hari ini ya. Yuk kita sama-sama terus berkemas-kemas ya, berkemas-kemas terus dengan memperhatikan terus cara kita hidup ya. Ya, jangan lagi suka tersinggung, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian. Kita akan tahu kalau kita masih menyimpan kebencian, itu kalau ada impuls yang datang. Nah, makanya kita harus berperkara terus sama Tuhan. Minta Tuhan periksa terus, supaya tidak ada yang tersembunyi di dalam batin kita ini. Ya. Jadi kalau kita sudah lulus, berarti kalau impuls-impuls atau rangsang-rangsang itu datang yang melalui berbagai masalah, kita bisa tenang, teduh ya. Ya berarti kita sudah bisa melewati, kita sudah lebih bertumbuh berarti. Ya. Kalau dulu mungkin masih sering-sering merespon dengan salah, tapi hari-hari ke depan ini kita harus meminimalis itu. Ya, dengan selalu menjaga hati, menjaga pikiran kita, berperkara terus sama Tuhan. Ya. Baik, mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk nasihat-nasihat. Terima kasih kalau Engkau masih ingatkan kami terus untuk menjaga hati, menjaga pikiran kami. Untuk mau terus berperkara dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Tuhan yang mau berperkara dengan kami. Tuhan yang mau menyelidiki hati dan batin kami. Ini komitmen kami Bapa. Bapa kami terus mau Engkau selidiki, Engkau koreksi hidup kami Tuhan setiap hari, setiap saat. Kami mau berperkara dengan Engkau. Agar tidak ada satupun yang tersisa, sisi gelap, kejahatan-kejahatan dalam diri yang masih tersisa di dalam batin kami saat Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa, kami berlindung kepadamu. Lindungi kami ya Bapa.
Lindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat di udara, dari penghulu-penghulu gelap dunia ini. Lindungi kami Bapa dari diri kami sendiri. Matikan terus ego kami Tuhan, manusia lama kami. Agar Engkau Tuhan Yesus yang terus hidup di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami ini Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari percintaan dengan dunia. Jika Engkau melihat kami masih ada percintaan dengan dunia Tuhan, bahwa kami masih duniawi, Tuhan tolong kami. Tolong kami, tolong lepaskan kami Tuhan. Kami mau melepaskan ikatan-ikatan kami dengan dunia ini dan mengikatkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari virus penyakit yang berbahaya, yang mematikan. Virus COVID-19 atau virus-virus penyakit bakteri apapun Tuhan yang bisa menghentikan perjuangan kami sebelum waktu-Mu Tuhan. Kami berlindung kepadamu, agar kami dapat menyelesaikan pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi kami dari segala bencana alam Tuhan. Bencana alam yang tidak mendewasakan kami. Kami berlindung kepadamu Tuhan, lindungi kami dari segala malapetaka. Lindungi kami Tuhan, di saat kebodohan kami, Tuhan tolong ingatkan kami, agar kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan ya Tuhan. Lindungi keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Lindungi kami. Kami juga mau Tuhan mereka semua ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan di kekekalan. Dimuliakan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami yang di sini ini Tuhan, kami mau menundukkan diri kepadamu. Kami mau Tuhan terus melakukan apa yang Kau perintahkan dengan tulus hati, dengan segenap hati, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, dan kerinduan bertemu dengan Engkau Tuhan, sehingga Engkau mengingat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu mereka, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas saudara kami, Bapak Rocky Tuhan, yang telah Engkau pulihkan dari sakit virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada beliau, untuk terus Tuhan berjuang, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Lindungi Bapa, lindungi seluruh keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas keluarga ini Tuhan. Segala perkara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua yang hadir di sini Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau melawat, dan Engkau berbicara kepada setiap kami di sini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati juga sharing-sharing kami Tuhan. Sharing-sharing kami semua Tuhan, untuk menguatkan, untuk membuat kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.